Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Di acara deklarasi ya Anies Baswedan yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem, ternyata ada pendukung-pendukung penyusup sehingga mereka mengatakan Prabowo ya. Ini banyak sekali yang berkomentar begitu dan bahkan siapa sih sebenarnya orang itu begitu kan. Ketika melihat dengan dari Partai Nasdem mengatakan siapa presiden kita, ya semuanya memilih 01, yaitu Anies Baswedan, Anies Baswedan. Tapi ada beberapa penyusup mereka mengatakan ya Prabowo, Prabowo. Bahkan dua jari mereka ditunjukkan kepada ya pembawa acara di situ begitu. Jadi ini gimana coba bayangkan begitu. Jadi seolah-olah ya pendukung-pendukung mereka mencoba ya menjadi penyusup di situ ya untuk memecah belah suara, bisa saja untuk memecah audiens di situ. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan adanya ini, maka kemudian yang terjadi apa coba? Ya, dengan cara-cara seperti ini, dengan apa namanya sampai melakukan seperti itu begitu kan. Jadi saya kira bahwa penyusup-penyusup seperti ini sudah lama sebenarnya masuk ke berbagai kampanye yang lain ya, bisa saja menjadi provokator ya, bisa saja dibayar tapi pada hakikatnya masyarakat Indonesia sudah paham, di sekeliling mereka sudah paham, malah melihat mereka siapa sih orang itu kok dua jari padahal ya semuanya itu pakai satu jari ya. Inilah ya sebagai cara-cara mereka bagaimana seorang ya penyusup di situ karena mungkin dibayar atau apa begitu, hanya di video oleh temannya di situ begitu. Bahkan satu sisi kalau menurut saya pribadi ada sesuatu yang aneh begitu kan. Mengapa saya katakan sesuatu yang aneh? Kok bisa ini acara Anies Baswedan, acara deklarasi dari Partai Nasdem begitu kan ya kepada Anies Baswedan, kok tiba-tiba mereka mengajungkan ya dua jari di situ. Siapa mereka? Ya, ini ada penyusup besar ya yang dimainkan. Inilah strategi mereka. Padahal kalau kita berbicara terkait dengan adanya survei yang ada selama ini, katanya yang digadang-gadang menjadi salah satu kemenangan satu putaran, tapi kok dengan cara-cara seperti itu kok dilakukan begitu kan. Jadi padahal kalau kita berbicara terkait dengan survei, mereka nomor satu, ngapain kita harus dengan cara-cara seperti itu begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa ini cara-cara kampungan, cara-cara curang ya, mereka yang dilakukan oleh pendukung-pendukung lawan Anies Baswedan. Saya kira ya sah-sah aja secara demokrasi, tapi kalau bukan ranahnya mereka, ngapain kita harus hadir di situ? Kalau bukan haknya mereka, ngapain hadir di situ begitu? Kalau hanya ingin jadi provokator sana sini, menjadi pecah belah massa di situ begitu, saya kira hal-hal seperti itu menjadi gagal demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan satu sisi anehnya mereka kok begitu kok begitu noraknya mereka mengatakan dua jari di acara-acara ya sepanggung meriah ya apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini begitu. Jadi sangat disayangkan sekali orang-orang seperti ini ya, semakin hari semakin menampakkan orang-orang itu ya semakin mantap untuk memilih Anies Baswedan. Karena apa? Karena dengan adanya seperti ini, maka kemudian orang akan melihat, kok cara-cara seperti ini bukan haknya, tidak diundang, tiba-tiba datang untuk memecah belah mereka begitu. Jadi saya rasa ada perdebatan-perdebatan yang kemudian ya, yang mereka yang mereka lakukan, tapi pada hakikatnya secara demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya, tapi secara etika di situ begitu kan, norak banget mereka. Jadi kalau kepalanya sudah tidak punya etika, bawahnya juga sampai kapanpun tidak punya etika begitu. Itu masih satu masalah loh begitu kan. Jadi ada beberapa mungkin yang lain juga begitu. Jadi saya kira pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ dimanapun kita berada, kalau ada kampanye Prabowo tidak bisa memecah tidak masuk di situ lalu kemudian memecah belah di situ begitu. Jadi biarlah demokrasi kita berjalan lancar begitu kan.
Jadi menurut saya pribadi ada sesuatu yang aneh, nggak tahu ini dibayar atau apa, tapi yang jelas ya, yang mereka lakukan adalah benar-benar norak di situ begitu. Mari kita baca ini. Kampanye 01 DNTB kena mental saat orator ya teriakan siapa presiden kita, masa malah teriakan nama Prabowo berulang kali. Asli bisa trauma operator sampai 5 tahun ke depan. Ini komentar-komentar dari mereka yang mendukung ya. Tapi pada kenyataannya siapa yang menyusup mereka begitu kan? Ya, apakah ini jangan-jangan diedit atau apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kalau memang benar-benar diedit ya, ini kan dengan cara-cara seperti ini kan curang begitu kan. Dengan cara-cara seperti ini curang dan sebagainya begitu. Bahkan ini model pecah belah pun ya bermunculan bagaimana cara-cara mereka begitu. Enggak mas ya, memang masyarakat umum menilai 02 paling berkapasitas katanya begitu. Lantas bagaimana dengan ini ya? Dengan video-video yang beredar hari ini begitu kan. Kalau berkapasitas kenapa kok masih rebutan uang receh di situ kan? Ya sesama relawan nyaris baku hantam di situ. Karena rebutan uang receh. Yang satunya saya dapat ratusan sedangkan Anda dapat berapa? Ya satunya curhat lagi. Saya dapat 300 karena saya mengumpulkan massa. Satunya curhat lagi begitu. Ini pendukung Prabowo Gibran loh begitu kan ya. Kok masih ada uang-uang receh di sini diperdebatkan? Ini seolah-olah konsultasi kecil-kecilan ya. Mungkin saling curhat satu sama lain begitu kan ya. Mungkin saling curhat, kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rebutan masalah uang receh ya. Katanya saya juga kepanasan. Saya juga kedinginan, saya juga kena hujan. Curhatan-curhatan seperti ini kan norak banget di situ begitu kan. Apalagi ya ikut ke deklarasi acara-acara seperti acara-acara Anies Baswedan, apalagi ikut di situ begitu kan ya, cari makan dan sebagainya begitu. Artinya dengan pola inilah yang kemudian masyarakat bisa menilai seperti apa sih sebenarnya ya relawan-relawan mereka, apakah benar-benar norak, tidak punya etika dan sebagainya begitu. Ini sampai kapanpun dipertontonkan ya, karena ini sudah beredar luas di situ begitu kan, dipertontonkan kepada publik di situ, ditontonkan kepada keluarga di situ begitu. Uang-uang receh seperti ini masih diperdebatkan. Bayangkan ya, kenapa dengan acara-acara Anies Baswedan selalu melakukan seperti itu begitu kan ya, memecah belah seperti itu. Kadang ada yang diedit begitu. Bangga banget buzzer ini ya, kirim penyusup nggak sekalian sabar sembako ya. Niat banget mau ganggu orang ya, nih gerombolan 02, jelas-jelas itu kampanye 01. Dia hadir cuman untuk merusak suasana, mereka merasa bangga tanpa mereka sadari bahwa itu acara ya, cara Allah menunjukkan betapa buruknya mereka. Alhamdulillah pendukung 01 amanah, damai. Coba kalau di sebelah lagi di acaranya teriakin dukung paslon lain. Kalau nggak bonyok ya, jago loh katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau seperti ini benar-benar editan atau benar-benar penyusup di situ, saya kira norak banget kelakuan-kelakuan mereka. Apakah dengan cara-cara seperti itu demokrasi? Kan logikanya seperti itu begitu kan. Betapa saya masih berpikir bahwa bagaimana kalau acara-acara Prabowo diteriaki dengan Anies Baswedan, bukan tidak bisa, tapi bukan dengan cara itu begitu kan. Anies Baswedan itu dengan pendukung-pendukung mereka justru ya lebih mengedepankan gagasan dan pikiran kita begitu. Boleh kita berdemokrasi bukan dengan cara-cara jadi penyusup sana sini, sana sini lalu kemudian seolah-olah mereka bangga di situ begitu kan. Bukan kebanggaan yang didapat, tapi norak di situ begitu. Maka rekam jejak sampai kapanpun itu pasti akan terlihat begitu kan. Apalagi mengacungkan ya dua jari Prabowo katanya begitu kan. Dan bahkan narasi-narasi apa yang disampaikan mereka ya sebagai bentuk bahwa hal-hal seperti itu kan menurut saya pribadi sah-sah aja, tapi pada kenyataannya norak banget begitu kan. Kira-kira seperti itulah ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.